Ya, meski saat ini sudah tidak dipublikasikan lagi, publik sempat ramai-ramai mengunduh salinan putusan perceraian antara selebriti Ria Ricis dan pasangannya Teuku Ryan dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah dokumen perceraian terbuka untuk publik? Kita akan sama-sama mengonfirmasinya bersama dengan Arya Sandiyuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Mas Arya, sebetulnya bagaimana nih Mas? Ini kan dokumen mengenai kronologis perceraian antara Ria Ricis dan juga pasangan tersebar ya. Aturannya sebetulnya seperti apa sih Mas? Ya, yang pertama, dua lembaga negara yang berkomentar atau berpendapat terkait dengan salinan putusan perceraian pengadilan, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Informasi Pusat itu secara prinsip tidak mungkin bertentangan. Jadi apa yang disampaikan oleh jubir Mahkamah Agung maupun dari kami, Komisi Informasi Pusat, pasti tidak akan bertentangan. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 2/Datar 144 tahun 2022 itu sebenarnya juga mengambil rujukan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, juga Peraturan Komisi Informasi Pusat tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, di mana di situ terdapat kualifikasi informasi publik yang tentunya informasi yang dikelola, dihasilkan oleh sebuah lembaga negara atau badan publik, itu sifatnya informasi publik, itu namanya. Dan kita tahu ada 3 kualifikasi informasi publik yang terbuka, baik di surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI maupun juga Peraturan Komisi Informasi Pusat RI. Yaitu yang pertama, kualifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Ini adalah kualifikasi yang disepakati di dalamnya termasuk kebijakan, putusan. Nah, putusan misalnya putusan perceraian pengadilan itu termasuk dalam kategori kualifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Yang kedua juga ada informasi publik yang wajib berkala. Dia diumumkan. Kalau yang tadi hanya tersedia dan diminta kapan ada permintaan dari perorangan ataupun kelompok maupun badan hukum lalu kemudian diberikan. Nah, informasi wajib berkala itu sifatnya diumumkan, misalnya melalui laman. Nah, dalam praktek salinan putusan, misalnya salinan putusan perceraian pengadilan, itu di situs Mahkamah Agung terdapat putusan-putusan terkait perceraian. Artinya secara praktek ketika dia sudah diumumkan melalui laman resmi itu bersifat informasi wajib berkala. Lalu kemudian kualifikasi informasi publik yang ketiga yang sifatnya terbuka adalah informasi publik yang sifatnya serta-merta. Ini berkaitan dengan situasi-situasi khusus yang membuat informasi tersebut seketika harus disampaikan setelah ada hasilnya. Nah, adapun kemudian muatan-muatan yang sifatnya harus dirahasiakan seperti yang disampaikan oleh Jubir MA, saya kira maksudnya ke arah sana, yaitu kepentingan yang masuk kategori di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 17 ayat G dan H, misalnya kepentingan pribadi. Jadi ada satu kepentingan di antara 3 kepentingan yang dilindungi atau dirahasiakan atau dalam nomenklaturnya dikecualikan, itu diantaranya kepentingan pribadi. Betul, kemudian kalau kita lihat di surat keputusan Ketua MA RI, di dalamnya ada ketika bicara tentang klausul perkawinan, ya termasuk juga perceraian, di situ nama disamarkan. Maka kami kemudian dalam kesempatan ini juga menambahkan bahwa selain nama, ada juga catatan riwayat kondisi pribadi yang dalam bahasa sehari-hari masyarakat disebut aib gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan untuk dikecualikan. Jadi prinsipnya terbuka, namun kalau ada muatan-muatan yang dianggap informasi dikecualikan bisa ditutup dan mesti ditutup. Begitu. Artinya ini sudah masuk ke ranah yang harus ditutup, walaupun ketika sebelumnya ini informasi untuk terbuka dengan nama-nama anonim, begitu? Sudah masuk kualifikasi tersebut? Jadi gini, jadi pilihan istilahnya biasanya kalau dalam putusan itu atau dalam kualifikasi kita sebutkan dulu, ini pada prinsipnya informasi tersebut apa? Terbuka atau dikecualikan? Kalau dikecualikan berarti seluruh dokumen tersebut dikecualikan, artinya dirahasiakan. Tapi untuk tema tentang dokumen putusan pengadilan, termasuk di dalamnya putusan perceraian, itu masuk ke kategori informasi publik yang terbuka. Adapun di dalamnya nanti ada muatan-muatan yang dikecualikan, misalnya
Mahkamah Agung punya kebijakan, keputusan bahwa nama disamarkan. Itu hak dari badan publik untuk membuat pilihan-pilihan kualifikasi yang dikecualikan. Tapi dia di dalam dokumen yang sudah terbuka secara umum, di dalamnya mau ada yang disamarkan. Lalu kemudian dari hemat kami juga ketika bicara tentang pasal 17 ayat G dan H, di dalamnya ada juga tentang muatan seperti catatan pribadi, riwayat, kondisi pribadi yang itu mungkin menjadi proses atau latar dari sebuah proses perceraian misalnya, sebuah pasangan, itu juga kami melihatnya bisa masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Tapi pada prinsipnya ini adalah informasi publik yang terbuka dan di surat keputusan Ketua MA RI saya kira tidak ada yang berbenturan itu apa yang sifatnya bertentangan dengan yang jadi regulasi dari Komisi Informasi Pusat atau Undang-Undang 14 tahun 2008, itu informasi publik yang terbuka terutama masuk ke dalam kategori informasi wajib tersedia setiap saat. Jadi dia tidak harus ditayang di situsnya, tapi ketika ada yang memohon, baik perorangan, kelompok, ataupun badan hukum, dia harus diberikan. Dan itu ada aturannya, mekanisme layanan informasi setelah ada permohonan informasi. 10 hari kerja harus direspon, apabila ada ketidakpuasan 30 hari kerja, lalu kemudian kalau masih tidak memuaskan juga jawabannya, maka pemohon berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi untuk menentukan sebenarnya ini dibuka atau ditutup gitu. Oke, jadi sebetulnya semacam pengadilan begitu ya. Jadi sebetulnya Mas bisa disimpulkan bahwa pemohon dan juga termohon ini mengetahui jika memang ada dokumen-dokumennya yang bisa diakses oleh publik begitu ya Mas ya? Iya, pada prinsipnya dokumen tersebut, dokumen putusan pengadilan itu informasi publik terbuka. Itu eksplisit ada di dalam dua regulasi, dua lembaga negara ini. Jadi kita ini twin logics gitu. Jadi secara logik kami ini logikanya pasti sama, makanya saya bilang tidak mungkin ada pertentangan. Terus kemudian twin correction lah, self-regulated system kita bekerja gitu, karena keduanya adalah lembaga yang juga menjalankan fungsi-fungsi peradilan gitu, peradilan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, peradilan di Mahkamah Agung juga ada, logikanya sama. Jadi kita memahami ini pada dasarnya informasi wajib tersedia setiap saat. Nah kemudian masalah apakah kemudian dia ditayang di laman, di website misalnya, itu kebijakan masing-masing badan publik atau kasus per kasus. Ketika dia ditayang, masuklah, kemudian dia masuk kategori lain, informasi publik wajib berkala gitu kalau sudah ditayang di situs. Tapi pada dasarnya dia informasi publik terbuka gitu. Dia tinggal masuk ke klasifikasi mana. Adapun di dalamnya misalnya ada yang mau disamarkan, dirahasiakan, ya itu yang diistilahkan di undang-undang kami informasi yang dikecualikan, itu bisa ditutup, dihitamkan atau apapun caranya gitu, tidak dirilis dan seterusnya, termasuk catatan riwayat kondisi. Kami dapat poinnya, Mas Aryat. Tapi begini, artinya lazim ketika suatu dokumen yang sebelumnya terbuka, kemudian lembaga tersebut mengarsipkannya kembali, begitu? Ketika ada kalau yang sifatnya internal badan publik, dalam hal ini Mahkamah Agung misalnya sempat merilis ya, karena kita lihat misalnya di situs Mahkamah Agung kan sebenarnya semua dokumen dan putusan perceraian banyak sekali yang sudah diterbitkan, bukan hanya kasus 1-2 orang yang sekarang lagi ramai. Jadi kita bisa lihat sebenarnya itu hal yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun dalam kasus ini pernah diterbitkan, ditayangkan, lalu ditarik kembali, silakan ada pertanyaan ke Mahkamah Agung karena kami bukan ranahnya. Baik. Jadi silakan ditanyakan apakah sudah ada penjelasan, alasan, atau bahkan mau ditanya dalam bentuk permohonan informasi juga bisa. Itu hak dari masyarakat, karena Mahkamah Agung kan juga badan publik. Silakan ada masyarakat yang memohon informasi, 10 hari kerja harus dijawab. Termasuk masyarakat misalnya pewarta dalam hal ini jurnalis, TV One atau media lain, dia bisa menanyakan 10 hari kerja harus dijawab, nggak puas 30 hari, dan kalau misalnya masih bertahan soal masuk sengketa, tidak perlunya menjawab pertanyaan semacam ini, itu bisa disidang di Komisi Informasi Pusat karena ini masuk kategori sengketa informasi publik. Baik. Mas Arya, terima kasih banyak Mas Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Tentu kita habis ini masih akan membahas ya mengenai kasus ini dengan narasumber yang lain yang nanti akan kami hadirkan.